Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah yaitu berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan gagasan. Pada dasarnya ceramah hampir sama dengan pidato dan khotbah. Hanya bedanya, kalau khotbah itu nanti akan membahas gagasan yang berhubungan dengan ilmu religi atau keagamaan. Dalam proses berceramah harusnya ada beberapa informasi atau pengetahuan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Informasi sendiri adalah pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu hal. Untuk pokok-pokok isi dalam sebuah informasi itu biasanya harus mencakup 5W plus 1H, yaitu berupa pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, untuk permasalahan yang disampaikan ketika kita berceramah, seharusnya menggunakan topik atau tema yang sedang hangat diperbincangkan atau aktual. Nah, bagaimana sih cara memahami informasi agar dapat dilakukan dengan baik? Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. Jadi memang ketika kita mendengarkan ceramah atau pidato harus didengarkan dengan teliti dan dengan seksama. Kenapa? Agar kita dapat memperhatikan secara penuh dan tahu tentang apa yang sedang disampaikan. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. Kadang seseorang ketika berceramah atau berpidato itu memang menyisipkan beberapa kalimat yang menarik dan mungkin asing untuk kita. Jadi tidak ada salahnya kita mencatat atau mencari tahu tentang kalimat-kalimat yang tidak kita pahami tersebut. Yang terakhir, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Jadi setelah kita mendapatkan informasi yang asing bagi kita, itu alangkah baiknya kita menyusun informasi tersebut menjadi sebuah kalimat atau paragraf yang sederhana. Karena nanti ketika kita melakukan hal itu, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa membuat teks ceramah yang unik atau yang beda dari yang lainnya. Informasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Berdasarkan fungsi dan kegunaan, informasi ada 3. 1. Informasi guna untuk menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua, informasi yang mengajari pembaca. Dan yang ketiga, informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau fiksional. Informasi berdasarkan format penyajian. Bentuk penyajian informasi biasanya bisa berupa tulisan, gambar, ataupun lisan. Karena ini ceramah, jadi informasinya harus disampaikan secara lisan. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa dapat dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Di sini biasanya dalam berceramah itu materi yang diusung atau yang diangkat itu biasanya seputar dengan topik berita. Lalu informasi berdasarkan bidang kehidupan antara lain seperti pendidikan, olahraga, musik, sastra, ataupun budaya. Lalu yang seterusnya informasi berdasarkan kepentingan itu bisa menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca dan menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Dan yang terakhir, informasi berdasarkan penyampaian itu bisa disampaikan secara berkala. Itu maksudnya seperti 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali. Lalu informasi yang disediakan secara tiba-tiba. Selanjutnya ada informasi yang disediakan setiap saat. Ini seperti berita yang ada di televisi. Lalu ada informasi yang dikecualikan, dan yang terakhir informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
Tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa berbagai macam hal seperti pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, ataupun sanggahan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menanggapi teks ceramah yaitu ada beberapa. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Kalau misalkan kita tidak mendengarkan teks ceramah itu dengan teliti, kita tidak akan tahu bagian mana yang mungkin akan kita tanggapi atau kita kritik atau beri pujian. Lalu yang kedua, mencatat pokok-pokok isi ceramah. Pokok-pokok isi ceramah biasanya mencakup 5W plus 1H tadi, di mana, kapan, apa, mengapa, bagaimana. Lalu yang terakhir, memberikan tanggapan terhadap materi ceramah. Ketika memberikan tanggapan ini, kita bisa memberikan pujian, bisa memberikan kritikan, saran, sanggahan, ataupun penolakan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyampaikan gagasan kita atau opini kita harus menyertakan alasan dan bukti yang logis. Jadi tidak asal dalam menanggapi. Baik, saya rasa untuk penjelasan dari materi teks ceramah sampai di sini dulu. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di forum grup Telegram maupun WhatsApp, atau bisa meninggalkan di kolom komentar. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang unsur-unsur, struktur, kaidah bahasa, dan simpulan isi ceramah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.